Honda betul-betul ngamuk, Cak. Ini adalah terawangan terbaru dari Honda All New CBR 150R yang akan dirilis bentar lagi. Seperti apa, kita bedah setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya alhamdulillah, Cak, setelah kita cukup sibuk dengan kehadiran beberapa produk baru seperti All New Aerox, kemudian New Scoopy, dan juga kita test ride, review banyak sekali berbagai yang pasti memang akan banyak produk baru di bulan November ini. Dan IWB selaku terawang jadi ilmu terawang lampah lumpuh serat jiwa ini akan terus menemani sampean supaya sampean tidak ketinggalan sama sekali mengenai isu tentang motor baru. Maklum, Cak, soalnya kalau sampean nggak dapat kisi-kisi kasihan gitu loh, sampean tiba-tiba beli, sebulan setelah itu ada motor baru. Makanya selalu subscribe channel Iwan Benaran supaya sampean nggak ketinggalan kereta, karena insya Allah Ibu akan berusaha keras untuk memberikan setitik dua titik informasi penting buat sampean semuanya supaya sekali lagi tidak ketinggalan dan bisa ngira-ngira apakah celengan cukup atau enggak, apakah produk ini memenuhi syarat untuk sampean beli atau enggak, ya berdasarkan dari terawangan ini, walaupun tentu belum tentu akurat. Cak, jadi, Cak, Ibu sudah share ke sampean semuanya mengenai beberapa produk baru yang disinyalir sedang disiapkan oleh Honda. Saat ini kita bahas Honda dulu ya, nanti kita pabrikan lain kita akan bahas pada next vlogs berikutnya. Jadi Honda ini memang Ibu lihat memiliki karakter yang cukup berbeda dibandingkan dengan pabrikan lain. Yang pertama, mungkin banyak mengatakan Honda follower. Memang kebanyakan dan mayoritas demikian. Babat alas itu kebanyakan dari rivalnya. Contoh aja, Skutik, bagaimana Yamaha berjuang keras, walaupun sebenarnya kalau kita menggali lebih dalam itu waktu itu kan sebenarnya untuk varian Skutik ini yang gali adalah bukan yang gali, yang babat alas itu kan Kymco, ya kan, dari Taiwan. Namun untuk pabrikan Jepang, Yamaha adalah first mover di saat itu ya dengan Mio-nya, sebelum akhirnya Honda terjun. Dan Honda akhirnya juga mampu untuk menjunggalkan dominasi dari Mio dengan segala yang mereka miliki pastinya. Ya, kita tahu kan pada saat pertama kali Honda meluncurkan Vario belum tentu berhasil, Cak. Jadi Vario itu pun anyep waktu itu. Hingga pada akhirnya Beat keluar. Jadi kita sedikit celotehan dikit. Nah, sementara untuk Sport 150cc kita bisa pastikan dominasi Yamaha luar biasa di masa lalu lewat Fiction. IWB masih ingat betul bagaimana pertama kali Yamaha Fiction keluar, respon luar biasa, reaksi luar biasa. Sekitar 2007 ini Fiction idola. Saat itu kita melihat bahwa seluruh teknologi itu dijejalkan oleh Yamaha pada generasi saat itu. Karena kita tahu bahwa Honda hanya memiliki Mega Pro dan juga Tiger yang notabene masih menggunakan engine tipe Kaizen, ya kan, SOHC 2 katup. Dari 80-an ini tipenya sama, Cak. Makanya setelah Fiction keluar dengan Delta Box-nya, dengan SOHC 4 katupnya, udah selesai semuanya. Jadi 2007 itu cikal bakal persaingan semakin ketat, dan ini adalah kompetisi atau rivalitas yang terus berlanjut hingga sekarang. Ibaratnya, Cak, Honda Yamaha itu musuh bebuyutan. Jadi wes toh, pokoknya kalau pabrikan lain merilis produk, mungkin Honda bisa anteng, santai, ya kan, santuy bosonya. Tapi kalau sudah Yamaha merilis produk dan sukses, IB bisa katakan 90% pasti Honda gatal untuk ngantem, untuk menjatuhkan atau untuk menjadi rival utama. Eksistensi Honda CBR 150R tidak lepas dari persaingan pula antara Honda dan Yamaha. Seperti kita tahu, pertama kali waktu itu Honda mengeluarkan atau merilis atau mengimpor kita kasarnya generasi terbaru 150cc pada saat itu. Ini adalah Honda CBR 150R versi CBU yang didatangkan dari Thailand. Jadi impor, Cak. Versi impor ini memang dijual cukup mahal waktu itu. Jadi harganya 37 hingga 38 jutaan di saat
harga motor 90cc masih di bawah 30 jutaan. Mereka memasarkan tapi juga nggak terlalu extra fight untuk membuat motor ini laku atau laris. Karena dengan harga 37 jutaan di saat motor-motor ya yang notabene Ninja aja, Ninja 150L itu 28 jutaan bisa kita boyong. Saat itu CBR 150 yang impor itu sudah di harga 37 hingga 38 jutaan. Wah, luarang, Cak. Namanya juga impor. Memang kita nggak bisa pungkiri bahwa barang impor itu pasti mahal karena ada pajak yang menaungi di sana. Jadi ada pajak yang nempel di sana. Jadi pajak impor kan gede, Cak. Nah, singkat cerita akhirnya Yamaha meluncurkan Yamaha YZF R15. Pada saat itu bisa kita bilang mengambil dari India. Jadi R15 versi 2. R15 versi 2 ini cukup lumayan responnya karena harganya pada saat itu dipatok oleh Yamaha di angka yang cukup terjangkau, yakni hanya 27 jutaan. Saman bayangin wae, Cak, CBR 150R dijual 37 jutaan, sementara yang R15 hanya 27 jutaan. Alhasil, pelan dan pasti CBR 150 tidak dirilis pada saat itu dan menekan Astra Honda Motor untuk membuat motor tandingan, membuat varian tandingan yakni versi lokal. Singkat cerita, Cak, setelah mendapatkan tekanan dari Yamaha lewat R15 versi 2 yang mungkin sebenarnya juga tidak laris-laris amat, tapi secara penjualan tetap jauh meninggalkan dari versi CBR, akhirnya Honda pada saat itu sekitar 2014 lahirlah K45A projectnya. Jadi IWP sudah bocorkan kesampaian semuanya pada saat itu juga. Ini adalah project K45A yang merupakan diversifikasi dari CB150R. Jadi CB150R yang itu, Cak, yang apa? Yang generasi pertama yang juga nggak selalu sukses seperti IWP. Jadi CB150R pertama ini adalah apa ya? Berkode pada saat itu memiliki kode K15A dan kita sebutnya teralis. Dan untuk CBR150R atau versi fairingnya ini bisa dikatakan basis semuanya menggunakan K15A. Mulai dari frame-nya, engine-nya ya hanya diberikan pemanis fairing, kasarnya begitu. Tapi karakter dari engine ini cukup disukai. Jadi K45A ini adalah generasi terbaru versi lokal yang dikatakan powerful. Karena kenapa? Karakter dari engine-nya menggunakan karakter konfigurasi overbore, di mana untuk top speed-nya lebih tinggi. Ya, jadi memang low speed-nya agak ngayun, tapi memang bore ya, namanya juga overbore, itu atasnya cakep banget. Generasi setelah itu, ternyata dari pihak Honda merevisi, mungkin mereka melakukan survei, Cak. Jadi setelah survei dan ditemukan bahwa karakter daripada konsumen ternyata menyukai motor yang memiliki akselerasi bagus, akhirnya di tahun 2016 ya, atau 2 tahun mungkin ya, sekitar 2016 atau 2017, kayaknya 2016 kalau nggak salah, itu Honda menelurkan K45G. Jadi ini adalah versi total dibandingkan dengan generasi K45 Alpha yang mungkin ya menurut IWB memang desainnya lebih baik look sebenarnya, lebih gede gitu loh. Jadi kalau kita lihat sih lebih gampot memang. Dan sementara untuk versi K45G atau versi keduanya, versi lokal ini, varian lokal ini lebih slim, semuanya direvisi dan cari desainnya memang lebih agresif. IWB pribadi suka yang versi kedua sebenarnya ya. Tapi lagi, ternyata pada engine yang versi K45G ini, Astra Honda Motor merubah konfigurasinya dari overbore menjadi near square. Stroke-nya panjang, Cak. Jadi rada-rada long stroke lah. Jadi ini artinya sudah nggak overbore lagi. Memang lebih bagus akselerasinya. Jadi efisiensi lebih oke, lebih bagus dari sisi akselerasi, torsinya. Walaupun mungkin top speed-nya secara general kalah dengan overbore di OHC. Dan bagaimana hasilnya? Laris, Cak. Jadi kalau sampean yang mengatakan, oh Cak Iwan kok malah jadi motor lanang, motor sport fairing kok near square, kok ABC dan sebagainya, di OHC kok ngini ABC sebagainya, pokoknya nggak bisa ngatain lah. Yang pasti komplain sampean, keluhan sampean itu ternyata tidak selaras dengan pasar karena motor ini laku dan laris. Jadi terakhir ketika data IC disebar, bahkan Honda CBR 150R ini bisa tembus 15 ribuan per bulan di saat R15 hanya 6 ribu atau 7 ribu. Jadi ini adalah generasi yang membuat Astra Honda Motor akhirnya mampu menguasai pasar 150cc fairing. Oke, jadi 150cc fairing. Namun waktu terus berjalan, Cak. Jadi pergeseran itu pun terjadi. Astra Honda Motor mungkin sukses di pada generasi K45G, tapi mereka juga harus realistis bahwa saat ini ekspektasi biker tidak hanya itu, Cak. Jadi seperti yang kita tahu pada akhirnya Yamaha mengeluarkan generasi ketiga. Ya, jadi versi 2 ini kan sebutan dari India, Cak, karena ada generasi pertama R15 yang mirip banget dengan Vision generasi pertama, dan untuk Indonesia kan mendapatkan yang versi 2. Versi 3 ini yang sampai sekarang nikmati ini adalah R15
version 3 atau generasi ketiga yang sudah mendapatkan all new. Engine-nya berubah total dibandingkan dengan sebelumnya, Cak. Engine-nya sudah menggunakan VVA. Ini yang membuat power dari R15 generasi pertama yang hanya berada di kisaran 16 hingga 17 PS melonjak menjadi 19,3 PS. Itu yang pertama. Yang kedua, Yamaha meluncurkan R15 dengan segudang fitur, salah satunya suspensi upside down. Jadi suspensi upside down ini membuat secara value memang R15 cukup naik. Begitu juga dengan beberapa revisi seperti desain yang kini lebih big bike look dan juga lebih delosor, Cak. Posisinya under yoke. Dan untuk generasi ini tangkinya sudah di cover dengan casing plastik. Banyak banget yang komen ini piye tuh Astra Honda motor mosok Yamaha bisa memiliki atau menawarkan motor yang keren, suspensi upside down sebagainya, kok Honda masih teleskopik. Dan ternyata itu pun dijawab oleh Honda pada saat itu sekitar 2018 atau 2019 ya. Ibu lupa, mungkin tahun kemarin ya. Kayaknya 2018 ya. Lupa ingat sih. Pokoknya setelah itu, Honda akhirnya meluncurkanlah generasi ketiga dari versi lokal CBR, ya, dari K45A, lahir K45G projectnya, dan yang ketiga adalah K45N, yang sudah sampai nikmati sekarang ini juga. Itu adalah revisi dari sisi apa? Desain enggak? Desain kita katakan hampir mirip, walaupun ada sentuhan minor, tapi yang jelas, ini dari basis engine masih sama. Di luar dugaan tentunya, di luar dugaan dan di luar ekspektasi, karena banyak berharap engine lebih powerful mengingat rival mereka sudah bermain di 19, sekian, begitu juga dengan Kawasaki R 150, Suzuki yang juga di 19, sekian, sementara Honda masih di kisaran 16 atau 17 kalau nggak salah, ya kan? Tapi ternyata tidak membuat Astra Honda Motor bergeming, ya, dan mereka tetap meluncurkan K45N dengan basis engine sama, tapi fitur ditambah. Yang pertama teleskopik tetap, dan ini menjadi fokus utama teman-teman semuanya. Jadi para bikers ini berharap kok iya masih teleskopik IP, walaupun tetap ada ya tambahan fitur reload adjuster, tapi Cak, bukan itu yang kita inginkan, bener nggak? Bukan generasi itu yang kita sedang harapkan. Kita berharap bahwa pabrikan ini akan meluncurkan versi upside down. Dan akhirnya, Cak, ekspektasi dan harapan sampean akan dijawab oleh Astra Honda Motor sekarang. Nah, pasti saya penasaran kan? Tenang ya Kang Iwan, ya ini namanya terawangan, Cak. Aja lampa lumpuh namanya terawangan, ya insya Allah lah terawangan kan bisa saja meleset, tapi juga bisa akurat. Tapi di video ini, ya sekali lagi, IWB berani katakan kepada sampean bahwa 95%, kalau nggak malah 96%, IWB sangat percaya bahwa generasi yang ini yang akan lahir dengan kode project K45R. Sama catat, Cak. K45R ini akan menggunakan suspensi upside down. Fix. Nah, gaya tenan kan? Wes nerawang wae kok fix loh. Itu namanya juga pede, harus pede, Cak. Walaupun mungkin bisa aja meleset, tapi nggak apa-apa lah. Namanya juga terawangan. Kalau meleset ya mohon dimaafkan, ya kan. Oke, jadi generasi terbaru CBR 150R nanti, ya CBR 150R generasi terbaru dengan kode project K45R sudah dibekali dengan suspensi upside down. Fix, IWB percaya 95 hingga 96% possibility. Yang pertama. Yang kedua, all new CBR 150R. IB sebut all new kenapa? Karena memang baru. Disinyalir akan mengusung engine baru. Nah, engine baru ini memang IB belum bisa menggali atau bisa membeberkan ke samping semuanya karena masih sangat misterius, Cak. Diprotek, Cak. Bener-bener, waduh proteksinya, Cak. Kalau sama lihat proteksinya namanya pabrikan itu udah kayak berlapis-lapis, Cak. Udah kayak emas 24 karat ya, 3 ton yang dijaga oleh pengawal sampai berapa lapis kasarnya begitu. Tapi nggak apa-apa, kita akan menggunakan ilmu kabut tunggal, menelusup pelan-pelan, kemudian menerawang. Jadi mohon maaf lah kalau istilahnya nggak akurat 100%, tapi namanya juga kisi-kisi, samar-samar lah bosonya, ya. Jadi upside down, IWB percaya potensi 96%, dan kemudian juga secara desain ini, secara engine tuh all new disebut, tapi IWB sekali lagi nggak tahu apakah all new ini artinya secara power engine akan melejit, atau hanya perubahan dari inner square menjadi overbore lagi, IB nggak tahu. Oke, IB masih belum bisa katakan apapun tentang engine, tapi yang jelas, Cak, dari desain IB bisa katakan kepada sampean semuanya sambil lebih ngomongnya bahwa untuk generasi terbaru akan mengusung new design, all new design. Nah, wes, iki clear semuanya ya. All new design seperti apa? IWB hanya bisa mengatakan kepada sampean semuanya untuk video saat ini ya, itu bakal keren.
akan berubah total dari saat ini, akan lebih keren. Ya, detailnya nanti IBB harus terawang lagi, akan bahas lagi pada next video. IBB akan berusaha keras untuk menggali buat sampean semuanya, akan seperti apa sosoknya. Dan yang mengejutkan, Cak, K45R ini disinyalir bulan depan ya sudah masuk mass production. Kalau tidak salah Kang Mas, nama juga terawangan ya. IBB cukup percaya bahwa peluncuran produk ini akan sangat dekat. Akan sangat dekat. Paling telat awal 2021 atau Januari, tapi idealnya sebenarnya bulan depan pun sudah sangat siap untuk diluncurkan ke tanah air. Gila nggak sampean ya kan? Ini bakal hot banget. Dan IBB ngelihat bahwa untuk generasi ini Astra Honda Motor akan ngamuk, Cak. Ngamuk pokoknya. Jadi saran IBB buat Yamaha, bersiaplah karena ini generasi yang memang sangat berbeda. Kita akan lihat nanti, dan yang pasti tunggu pada next video IBB akan menerawang seperti apa detail kisi-kisi dari desain All New CBR 150R yang menggunakan project K45R. Oke, Cak, ngono wae. Wis cukup panjang, matur sama sudah menonton video beneran. Pokoknya terima kasih, Cak, sama sudah setia menonton video beneran sehingga channel ini makin besar. Dan sekali lagi jangan lupa kalau sama suka video ini selalu like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga sampai sholat waktu karena itu yang paling penting. Jangan pernah tinggalkan, Cak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Gandos.